Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube Novrianto. Ikuti keseharian kita di kebun durian. Bagaimana keseluruhannya? Tonton video berikut. Inilah teman-teman keseharian kita di kebun. Kita mau cek gudang dulu teman-teman. Peralatan apa dan obat-obatan apa yang kita gunakan untuk merawat dan membesarkan tanaman durian. Nah, beginilah teman-teman penampakan gudang durian kita. Nah, di sini kita gunakan ini teman-teman, obat-obatan. Ini adalah fungisida, dan ini juga ada EL4. Nah, ini juga ada Ambition yang kita gunakan untuk melakukan penyemprotan kepada tanaman durian kita, baik itu daun, batang, perakarannya juga teman-teman. Masuk lagi lebih dalam. Nah, di sini juga ada teman-teman, ada selang, ada mesin yang kita gunakan untuk menyiram dan menyemprot tanaman durian kita teman-teman. Dan kita juga sediakan mesin potong rumput. Selanjutnya kita juga sediakan tangki isi 16 liter. Jadi teman-teman, di dalam merawat dan membesarkan tanaman durian banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan termasuk juga kita juga harus paham bagaimana cara merawat durian dan nutrisi apa yang dibutuhkan oleh tanaman durian kita. Nah, seperti inilah teman-teman keseruan kita di kebun. Nah, ini adalah tangki isi 100 liter yang kita gunakan untuk media penampung air untuk menyiram tanaman durian kita. Nah, ini nih. Ayo kita ke atas teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah durian bawor yang kita tanam di tahun 2022. Sekarang umurnya baru 2 tahun teman-teman. Bisa teman-teman lihat daun, alhamdulillah subur, hijau, sehat, dan terhindar dari penyakit teman-teman. Ini kuncinya rutin dilakukan penyemprotan fungisida, insektisida, asam amino. Nah, itu saja yang kita jaga teman-teman, sambil juga kita sekali beberapa bulan melakukan pelebaran bedengan atau tapak gajahnya untuk media kita melakukan pemupukan. Selanjutnya, berapa jarak ideal untuk kita menanam durian? Ya, kalau saya boleh kasih saran, minimal kita menanam durian itu di jarak 10 kali 10 meter. Nah, kalau bisa di 15 kali 15. Karena durian ini teman-teman, semakin besar pohonnya, semakin tua usianya, ini dahannya akan semakin melebar. Nah, kalau ini memang kita tanam dekat-dekat karena memang kondisi lahannya juga seperti itu teman-teman. Oke, jadi ini hanya sekedar kita sharing, kita berbagi ke depannya supaya bermunculan para petani-petani durian yang ada di Sumatera Barat, terutama yang ada di Kota Padang dan sekitarnya. Nah, bisa teman-teman lihat juga di atas sana, itu adalah durian-durian premium yang kita tanam di awal tahun 2020. Mungkin di awal atau pertengahan tahun 2025 kita akan coba buahkan, karena batangnya, dahannya sudah kokoh teman-teman. Tinggal nanti kita atur bagaimana pemberian pupuk pada masa generatif. Jadi mungkin nanti kita akan datang ke sana teman-teman. Kita akan perlihatkan bagaimana bentuk durian yang berumur 4 tahun. Dan nanti akan kita coba untuk bagaimana membuahkannya. Mari lihat keseruannya teman-teman. Ayo teman-teman. Waktu 4 tahun, waktu 5 tahun itu tidak terasa teman-teman. Dulunya ini memang duriannya kecil-kecil yang kita tanam dari kurang lebih tingginya segini teman-teman, 75 cm. Sekarang bisa teman-teman lihat, tingginya sudah melebihi tinggi orang dewasa. Dan di atas ini teman-teman, ini nantinya akan kita buahkan di tahun 2025. Syarat untuk membuahkan durian adalah batang yang kokoh, dahan yang kuat, dan daun yang sehat, serta pola pemupukan yang teratur. Jadi untuk teman-teman ketahui, kami memang menanam durian ini di Kota Padang. Selama menanam durian ini teman-teman, sudah banyak waktu yang kami luangkan, banyak uang yang kami sisihkan untuk merawat kebun ini. Harapannya nanti ini bisa membuka cakrawala, membuka pandangan masyarakat bahwasanya menjadi petani itu bukanlah
sesuatu pekerjaan yang biasa-biasa saja. Menurut saya, petani adalah pekerjaan yang paling mulia. Karena tanpa petani, kita mau makan apa? Beras itu dihasilkan dari petani. Sayur-sayuran, cabai, telur, itu semua dihasilkan oleh para petani, teman-teman. Jadi kalau kita anak muda tidak mau menjadi petani, siapa lagi? Tidak mungkin orang tua itu akan hidup selamanya. Jadi bagi anak-anak muda yang ada dimanapun, terutama Sumatera Barat, marilah kita bergerak di bidang pertanian, perkebunan, atau peternakan. Kita majukan negeri kita sehingga nantinya akan bisa membuka banyak-banyak lapangan pekerjaan. Beginilah teman-teman penampakan dari durian duri hitam yang kami tanam di tahun 2020, Februari 2020. Nah, kalau dahan seperti ini, batang yang sudah sebesar ini bisa kita siapkan tahun besok untuk memasuki masa pembuahan. Tidak terasa bukan, waktu 5 tahun itu sebentar teman-teman. Jadi pesan saya, ketika kita punya harapan, kesempatan, jangan ditunda-tunda, langsung kita wujudkan, langsung kita eksekusi teman-teman. Apabila tahun 2020 kami tidak menanam ini, belum tentu durian ini akan sebesar ini teman-teman. Dan masih banyak juga kawan-kawan masyarakat sekitar yang beranggapan durian yang kami tanam ini adalah durian yang apabila pada saat berbuah itu nantinya akan mati. Dan ketika pun berbuah, siapa nanti yang akan beli buah durian di harga 200.000? Begitulah anggapan masyarakat sekitar. Karena memang mungkin masyarakat ini teman-teman masih beranggapan durian kampung dengan durian premium ini sama-sama durian. Daripada beli durian 200.000, 300.000, mending kita belikan kepada beras, kepada susu anak. Memang masuk di akal iya, tapi teman-teman, durian-durian premium ini marketnya jelas, pasarnya jelas. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mau menerima perubahan. Seperti halnya handphone merek A, merek B, C, dan D, itu peminatnya beragam. Mulai dari kelas atas, menengah, sampai kelas bawah. Begitu juga dengan durian premium ini. Siapa yang mau beli durian seharga 200.000 di kampung ini? Ya, tidak ada. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kalau memang tidak ada, kita tanam durian tersebut, lalu kita jual kepada orang lain. Sehingga nantinya bisa meningkatkan perekonomian. Ya, pesan saya itu saja teman-teman. Mulailah dulu dari diri kita. Nanti ketika berhasil, orang-orang sekitar akan mau mengikuti kita. Nah, teman-teman lihat, durian ini sudah bisa kita panjat juga teman-teman. Nah, ini tingginya kurang lebih sudah berapa meter? Ini mungkin 8 atau 9 meter sudah ada teman-teman. Untuk jenis duri hitam ini di update terakhir saya lihat di harga 300 sampai 400.000 per kilo. Bayangkan satu pohon ini bisa menghasilkan 50 buah, satu buah menghasilkan 2 kilo, berarti 100 kilo. 100 kilo dikali 300.000, berarti sudah 3 juta. Iya, atau 30 juta. Tapi ingat, untuk bisa sampai kepada tahapan seperti ini, banyak proses dan hal yang harus kita lalui. Tidak ada hasil yang instan teman-teman. Durian yang berbuah saat ini itu tidak ditanam kemarin sore. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, durian bawor kita pertumbuhannya cukup genjah teman-teman. Lebih dekatkan lagi kameranya. Ini durian bawor yang kita tanam di tahun 2022. Sekarang tingginya sudah berapa ini? 2 sampai 4 meter teman-teman. Nah, untuk perawatan pohon seperti ini ada beberapa perawatan yang mau saya bagi, semoga bermanfaat. Yang pertama, kita pastikan dulu pada saat menanam durian ini bibitnya sehat. Selanjutnya kita sediakan media tanam. Nah, setelah kita gali lubang, baru kita isikan pupuk kandang yang sudah difermentasikan atau pupuk kandang tersebut sudah kering teman-teman. Lalu kita isikan ke lubang tanam, kemudian kita timbun.
Nah, 2 minggu kemudian barulah kita tanam durian ini teman-teman, supaya pupuk kandang tadi itu bisa menjadi sumber makanan bagi tanaman durian kita, bagi bayi tanaman durian kita. Selanjutnya, dari sejak kita menanam, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Penyemprotan. Nah, penyemprotan ada penyemprotan fungisida, insektisida, penyemprotan pupuk daun, penyemprotan asam amino. 3 hal tersebut harus kita terapkan, harus kita jaga untuk menjaga supaya tanaman durian kita tumbuh subur. Kemudian, kita atur juga pola pemupukan. Dari umur 0 sampai 8 bulan, itu kita lebih menganjurkan memberikan pupuk kandang, kompos, atau sejenisnya yang bertujuan untuk menyehatkan tanah. Apabila tanah sehat, maka sehat pula lah tanaman durian kita. Selanjutnya, apa yang harus kita perhatikan? pH tanah. Kita harus juga rutin melakukan pengecekan terhadap pH tanah. Jadi mungkin teman-teman pernah mengalami atau pernah juga merasakan ketika kita menanam satu pohon, misalnya pohon mangga, lengkeng, durian, kita rutin melakukan pemupukan, kita rutin melakukan penyemprotan, tapi duriannya tidak besar-besar, mangganya tidak besar-besar. Itu bisa jadi kendalanya ada di pH tanah. pH tanah itu adalah tingkat keasaman pada tanah. Apabila tanah bermasalah, kita mau kasih pupuk jenis apapun, itu tidak berdampak kepada tanaman durian kita, nggak ada efeknya. Sama seperti halnya ketika kita sakit. Ketika kita sakit, badan kita drop, kita masuk rumah sakit, teman-teman kita atau keluarga kita memberikan kita pizza, berikan kita nasi goreng, bakso, somai, tentu kita kurang berselera untuk makan karena badan kita ini atau fisik kita ini sakit. Sama halnya juga dengan tanah. Tanah ini adalah sumber kehidupan untuk tanaman sebagai media. Tapi kalau tanah itu sehat, fisik itu sehat, mau makan somai 2 piring, mau makan bakso 3 piring, makan sate ayam 5 tusuk, pasti kita mau. Begitu juga dengan tanaman ini teman-teman. Nah, selanjutnya apabila kita sudah membenahi tanah, pH tanah ini, kita atur juga lah pola pemupukan, pola pemangkasan. Pemangkasan seperti ini teman-teman. Kita harus melakukan pemangkasan seperti ini. Nah, di sini kita potong. Karena nantinya buah durian itu akan bergelantungan pada dahan yang mendatar. Nah, seperti ini. Nah, durian akan bergelantungan di dahan-dahan seperti ini. Nah, untuk pemangkasan itu kita lakukan minimal dalam 1 tahun 2 sampai 4 kali melakukan pemangkasan. Berarti kan ada 12 bulan, berarti sekali 4 bulan kita melakukan pemangkasan. Dan pertanyaannya, di umur berapakah kita diperbolehkan untuk melakukan pemangkasan? Kalau bicara mengenai pengalaman pribadi, itu dianjurkan ketika tanaman durian kita berumur di atas 1 tahun. Itu sudah boleh kita lakukan pemangkasan, kita bentuk dahan-dahan yang mendatar. Ketika nanti durian itu besar, dahan tersebut bisa menampung buah atau menggendong buah. Selanjutnya apa lagi? Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan tanaman kita ini teman-teman. Kalau kita menanam durian ini masih ada tanaman-tanaman lain di dalamnya, seperti tanaman kelapa atau tanaman rambutan, menghambat cahaya matahari yang masuk, itu dapat mengganggu pertumbuhannya karena cahaya matahari tidak masuk 100% kepada tanaman durian. Sama-sama kita pelajari juga bahwasanya durian itu butuh sinar matahari untuk berfotosintesis. Jadi teman-teman perlu perhatikan itu. Nah, selanjutnya apalagi? Setelah kita lakukan pemupukan, penyemprotan, pemangkasan, itu saja yang perlu kita jaga teman-teman. Dan kita harus bisa membedakan antara masa vegetatif, masa pertumbuhan, dan masa generatif, masa pembuahan. Ketika masa vegetatif itu kita harus berikan pupuk ya yang memacu pertumbuhan. Nah, jangan nanti pada saat masa generatif itu yang kita berikan juga pupuk pertumbuhan. Nah, disitulah ketidaktahuan kita,
mau kita bertanya sehingga durian kita itu tidak berbuah teman-teman. Nah, selain itu beberapa durian unggulan yang harus kita tanam yaitu adalah musangking, bawor, dan duri hitam. Nah, bagaimana dengan durian super tembaga dan durian namlung? Durian memang berasal dari Indonesia, tepatnya dari Pulau Bangka. Nah, kalau saya berpendapat boleh-boleh saja kita menanam durian super tembaga, durian namlung, tapi jangan skala besar dulu. Karena ini memang masih dalam tahapan atau masih dalam proses membandingkan dengan durian musangking, duri hitam, dan bawor. Dengan melakukan pemangkasan teman-teman, nanti kita harapkan bunga-bunga duriannya akan muncul di sini, di dahan-dahan yang mendatar seperti ini teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang menanam durian, perhatikan juga pola pemupukan, pola penyemprotan, dan pola pemangkasan. Sehingga nanti ketika durian ini berbuah, dia bisa berbuah dengan maksimal dan bisa menampung banyak buah. Oke teman-teman.